Ini udah lama sekali ya teman-teman. Kembali membahas Crazy Diamond Demonic Heartbreak itu merupakan sesuatu yang saya nantikan. Bahkan loh, sampai ada yang ngitung, "Bang, ini udah 1 bulan. Kapan mau dilanjutin lagi?" Rasanya itu seperti, aduh, senang sekali ada yang nanyain. Cuman sayangnya gak ada yang nyusuin. Yuk kita kembali dengan manga ini yang ternyata saya tinggalin beberapa bulan aja udah sampai chapter 10. Masih bersama saya dan tentu sampai nanti kita akan bersama. Yuk kita bahas Crazy Diamond Demonic Heartbreak chapter 7 sampai 10. Sebelum saya tidak akan upload dalam 1 bulan terakhir, sebenarnya udah terbesit untuk ngebahas chapter 7-nya terlebih dahulu. Tentu saja saya udah baca chapter 7-nya dan ketika baca itu agak drop emang. Entah kenapa agak gitu loh. Chapter 7 adalah klimaks di mana Josuke menghadapi burung beo dan orang yang memakai crossbow itu. Nah, karena tekadnya Josuke dan Whole Horse yang kuat ini, Josuke itu bisa menghadapi orang yang memakai crossbow itu dan Whole Horse yang akhirnya bisa lepas dari ilusi burung beo tersebut. Setelah sekian lama dia tuh susah dan takut kemakan sama ketakutan yang belum tentu itu terjadi. Walaupun pada akhirnya si Whole Horse ini terpaksa harus membunuh burung itu karena burung itu tidak bagus dan ya kalau dibiarkan di Morio ya akan mengancam keselamatan orang lain. Dan Josuke yang dengan mudah menangkap pria yang membawa crossbow itu berkat bantuan dari Crazy Diamond juga. Itu adalah chapter 7. Semudah itu tujuan Whole Horse tercapai dan kayaknya cerita ini sudah berakhir. Apalagi coba yang kita harus nantikan. Sampai satu ketika saya lupa bahwa di cerita ini ada Ryoko. Masih ada satu cewek itu yang masih mencari jawaban tentang sekilas ingatan tentang Kakyoin. Juga bagaimana ia bisa tewas. Dan dia juga sedikit penasaran siapa itu Dio. Ya kita tahu Dio itu siapa, tapi kan Ryoko enggak. Di chapter 8 inilah kita mengetahui bahwa ternyata orang yang membawa crossbow itu namanya Kiyohara. Dan ternyata dia hanya seseorang yang emang punya kelainan, suka nembak hewan sampai mati. Tapi dia bukan siapa-siapa. Dibilang kaki tangan dia juga bukan. Makanya dari situ Whole Horse sama Josuke ini sudah tenang. Oh, gak akan ada lagi nih yang teror-teror gak jelas. Lalu kini mereka kembali ke perkara tentang Tot. Kakeknya Josuke juga sempat mengumpulkan mereka bertiga dan memberi semangat juga bantuan kepada Boingo dalam mencari manga yang sangat penting baginya. Walaupun sebenarnya Boingo ini udah pasrah dan kalau bisa dia itu nggak mau lagi untuk berurusan kembali dengan Tot. Di situ Josuke kembali mengingat sembari melihat gambar Tot karena ia itu merasa pernah melihat tapi nggak tahu di mana. Lalu setelah sekian lama ia berpikir, terlintaslah satu orang dalam pikirannya dan itu adalah Ryoko. Ryoko sendiri masih berkutat dengan apa yang Tot ini katakan. Dia masih penasaran dengan apa sih pemicu yang ia perlukan untuk mengetahui rahasia di balik kematian sepupunya yaitu Noriaki Kakyoin. Ryoko pun akhirnya menyadari bahwa ternyata pemicu yang ia cari selama ini itu udah ada di dekatnya dan itu adalah Josuke. Mungkin saja Josuke bisa menjadi suatu perantara untuk mengetahui rahasia di balik kematian Kakyoin. Dan tanpa Ryoko sadari, di depannya itu udah ada Josuke. Josuke ingat dengan jelas bahwa buku yang sedang mereka cari-cari ini ada pada Ryoko karena ia itu sempat lihat bukunya berada di tas itu. Di situ Ryoko nggak mau kasih buku itu begitu aja. Tentu aja dong, dia juga punya perlunya. Ia tidak sengaja mengatakan kata Dio di depan Josuke. Dan di sini akhirnya kita tahu ternyata penyebab Kakyoin ini terkena parasit Dio adalah karena ia ingin melindungi Ryoko. Emang beban. Coba aja kalau nggak ngelindungi Ryoko, wah mungkin Kakyoin masih ada, tapi nggak kenal Jotaro juga sih ya. Di sini Josuke juga tidak tahu menau tentang Dio dan keluarga Joestar. Kok bisa? Kenapa itu bang? Karena semua ini terjadi sebelum Diamond is Unbreakable terjadi. Part 4 ini belum dimulai. Tetapi entah mengapa Josuke ini merasa bahwa apa yang Ryoko ini katakan adalah sesuatu yang ia harus ketahui dan tentunya Josuke bantu. Nah, di sini ada yang lebih seru lagi. Apaan yang lebih seru lagi? Ketika Kiyohara ini masuk ke sel tahanan, ia itu sangat takut sekali. Takutnya itu nggak wajar, kayak ngelihat setan gitu loh. Ternyata ada seorang polisi yang memang sengaja membuat Kiyohara ini bebas berjalan di luar sambil membawa crossbow. Dia adalah Kazuki Karaya.
Dan dari nada bicaranya kepada Kiyohara, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ia adalah salah satu villain yang penting di series ini. Dan jika kalian masih ingat di chapter 3, ketika para polisi ini sedang berkumpul dan mereka itu lagi ngomongin kakeknya Josuke, Kazuki itu sudah muncul. Menarik sekali bagaimana villain ini sebenarnya udah ada dari awal series ini dimulai. Ngingetin saya sama seperti Toru yang muncul tiba-tiba entah dari mana gitu kan, sebagai karakter biasa aja yang berubah menjadi main villain di akhir series JoJo Leon. Ya, kita nggak nyangka aja gitu loh. Ia itu adalah dalang dan orang yang mengendalikan burung beo tersebut, membuat seolah-olah Kiyohara lah yang sebenarnya villain di sini. Nah, itu adalah chapter 8 di mana masalah satu persatu kembali datang kembali dan diulang-ulang ya saya ngomongnya. Ya, masalahnya menjadi mulai kompleks. Di satu sisi Josuke udah tahu nih bahwa Ryoko lah yang memegang buku itu. Tapi di sisi lain ternyata bukan Kiyohara yang jahat, melainkan Kazuki. Dan ia adalah seorang polisi. Sosok yang tidak mungkin dianggap sebagai penjahat oleh siapapun. Sama ya, seperti di kehidupan kita sangat relate ya. Polisi kan gak mungkin jahat, gak mungkin dong. Dan dengan privilege itulah ia bisa mengatur semuanya dengan mudah. Di chapter 9 ini kita mulai diperkenalkan dengan sang villain, yaitu Kazuki Karaya. Ia kedua kali diperlihatkan sedang berada di stasiun. Dan kalau kita kilas balik lagi di chapter 6, di saat Josuke dan Holhor sedang melawan Kiyohara, ternyata si Kazuki itu udah ada di sekian kerumunan orang itu, udah bertumpuk-tumpuk. Dia ada di situ sambil bergumam kata imbecile yang berartikan orang bodoh. Membuat saya bertanya-tanya nih di sini. Dia kan diem di situ sambil dengerin lagu. Apakah mendengar sebuah lagu atau misalnya tape rekaman akan membuat si Kazuki ini bal dengan kekuatan burung beo itu, atau malah itu adalah cara dia untuk mengontrolnya? Saya nggak bisa bilang ya mana yang pasti karena semua akan terkuak di beberapa chapter ke depan. Kazaki sangat tidak menyukai orang, makanya ia selalu bergumam bahwa orang itu bodoh. Itu semua berasal dari kakeknya. Perawakan kakeknya itu sangat besar dan tidak lupa rambut yang sangat panjang. Pria itu mengatakan kepada Kazaki untuk tidak membuka hatinya kepada manusia siapapun. Mau seperti apapun manusia itu, pasti hatinya akan hitam seperti malam. Itulah, kata-kata itulah yang membuat Kazuki ini makin jadi menjadi seperti sekarang. Makin menjadi sekarang. Kata-kata kakeknya ini sangat familiar sekali, seperti kata-kata yang akan Dio ini katakan kepada anak buahnya. Dan ketika kakeknya ini memegang tangan Kazaki, mungkin kita nggak bisa lihat ya dengan jelas apa yang ada di dekat matanya dan gigi yang ia tunjukkan itu sebenarnya taring atau bukan. Tapi ketika saya melihat kukunya, waduh, disitulah saya teringat Dio. Kuku yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang vampir. Dan mungkin ia tidak memiliki cukup tenaga karena ketika mendekati si Kazaki ini, kakeknya ini sangat lemas sehingga jalan aja dia butuh tenaga yang sangat besar. Tujuan Kazaki kini untuk menangkap Boingo. Kenapa harus ditangkap bang? Kan nggak ada apa-apanya Boingo itu. Hey, Boingo itu ditangkap karena tentu saja dia tahu kemana perginya Josuke dan Holhorse. Jangan lupa, Boingo ini adalah pemegang tot yang paling lama. Tentu berguna sekali, bukan? Holhorse yang melihat Josuke mulai ragu untuk mengambil tot pun mulai menjelaskan bahwa buku ini sangat berbahaya loh. Apalagi dipegang oleh Ryoko yang tidak tahu menau mengenai STEM. Tapi Josuke memutuskan untuk mengurung Holhorse sementara di tempat sampah agar ia bisa menyelesaikan permasalahan yang Ryoko ini hadapi. Sekali lagi, Ryoko ini tidak mau memberitahu Josuke mengenai kematian Kakyoin. Karena mungkin ini adalah suatu masalah yang memang ia sendiri harus tuntaskan. Ditambah ingatannya yang samar-samar kembali muncul mengenai Kakyoin yang diserang Dio. Itu adalah salahnya. Inilah yang ditunggu Kazuki. Momen-momen inilah yang ia manfaatkan untuk menghipnotis Ryoko menggunakan kekuatan burung beo tersebut. Membuat Ryoko ini berpikir untuk udah bawa aja pistol dan bunuh Holhorse. Dia bisa menghalangi rencana lah singkatnya. Sedangkan Todd kini ditinggalkan begitu saja dan mau gak mau berpindah tangan kepada Kazuki. Ya, seperti rencananya. Dengan kekuatan meramal masa depan dan tentunya kekuatan burung beo tersebut, ia bisa menjadi apa yang kakeknya ini katakan, yaitu menjadi puncak klasemen atau penguasa di atas penguasa. Di chapter 10, kita kembali dihubungkan antara kematian Kakyoin, Dio, dan Holhorse itu sendiri. Ketakutan yang ia rasakan membuatnya memang harus menutupi semua hal tentang Dio. Dan itu yang membuat masalah ini terjadi. Coba aja kalau Holhorse ini transparan ya
Tapi manga ini gak akan kejadian dong. Udah, chapter 1 tamat. Whole Horse kembali mengingat masa lalu. Ketika ia menoleh kepada jam yang selalu ia pakai, jam itu rusak. Sama dengan hal yang Kakyoin lakukan untuk mengungkap rahasia dari kekuatan Dio, yaitu memberhentikan waktu. Sama-sama gak bergerak kan, sama-sama rusak. Dan ternyata Whole Horse dan Boingo adalah saksi bisu atas kejadian itu. Mereka bisu bukan karena mereka tuli. Mereka bisu itu karena terlalu takut dengan Dio. Lantas bisa apa mereka selain lari? Kakyoin aja tewas, apalagi Whole Horse dan Boingo. Tapi dari situ Whole Horse belajar dong bahwa kenapa sih bisa ia kalah dari grup Joestar? Dari awal memang Whole Horse ini memilih untuk menyerah dalam rasa takut yang Dio pancarkan. Sedangkan Kakyoin ini melawan. Itu bedanya. Lamunannya buyar begitu saja ketika ia mendengar lantunan dari stand Josuke yang berada di atas menara. Di atas menara itulah Josuke menemukan Ryoko yang sedang terkapar pingsan. Nah, untuk menjaga situasi, ia mencoba untuk menarik tubuh Ryoko dengan menggunakan tali. Tetapi ketika ia sudah bopong, pas dibuka, tubuhnya itu bukan Ryoko, melainkan Boingo yang sudah berpenampilan seperti Ryoko. Kaget dong dua-duanya. Yang satu kaget baru bangun dari pingsan, yang satu kaget ngelihat wanita jadi-jadian. Dan itulah rencana Kazuki. Setelah Josuke dan Boingo masuk ke dalam jangkauan serangan dari burung beo itu, mereka pun terjebak dalam satu ingatan di kota Mesir. Di mana ingatan itu adalah saat ketika Dio memakai pet shop untuk membunuh anak dari si nenek yang melatih pet shop juga burung beo tersebut. Sebenarnya enggak sih, enggak kayak gitu sih. Cuman itu ya menurut saya gitu. Si Dio itu pasti lagi ngomong sama anak si nenek itu. Mereka berdua ketakutan tentunya. Apalagi Boingo yang sontak langsung menyebutkan nama Dio. Pet Shop langsung menggunakan standnya yaitu Horus dan langsung menyerang Josuke. Karena ini ingatan, Josuke tidak bisa menepis serangan itu karena nembus dong. Dan es itu tepat menusuk dada dari Josuke. Walaupun ini nggak nyata, tapi tentunya rasa ditusuk es itu bukanlah hal yang enak. Dan Josuke harus melewati itu, harus merasakan itu. Karena ya lagi diingatan. Dan itulah maraton kita dari chapter 7 sampai 10. Saya punya perasaan emang ayah dari Kazuki ini adalah orang yang melatih burung berstand ini. Bapaknya berencana untuk menggunakan burung yang ia latih untuk membunuh Dio. Tapi sayang, ya malah ia yang dibunuh. Dan mungkin di chapter selanjutnya Whole Horse akan langsung ketemu sama Ryoko. Dan disitulah ia akan belajar bahwa Ryoko ini adalah saudara dari Kakyoin. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di chapter sebelumnya si Whole Horse ini sempat notice bahwa rambut Ryoko ini mengingatkannya pada seseorang, mirip lah sama seseorang. Jadi bagaimana menurut kalian tentang Crazy Diamond Demonic Heartbreak? Menurut saya sih udah jelas ya, bagus banget, keren. Apalagi yang harus kita bahas? Kemarin sih saya sempat lihat komentar tentang seri spin-off lagi mungkin ya, JoJo Strange Adventure. Kayaknya saya salah lihat deh. Nanti saya cek lagi deh. Dan untuk Jinmen saya juga akan lanjutin lah teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata-kata yang saya mungkin kurang mengenakan hati teman-teman ya. Adios.